Oke, saya This meeting is being recorded. apa tuh? Oke, teman-teman, tadi sebenarnya bukan sekedar iseng, tapi juga bagaimana kita mengetahui diri kita. Sebenarnya hitungan tanggal lahir, kita lahir di tanggal itu kan Tuhan punya rencana juga ya. Kalau kita ngomong pasti juga Tuhan memberikan kita sesuatu yang menjadi strength-nya kita atau apa ya. Kalau ngomong life path mungkin bisa benar bisa enggak, tapi kalau dari hitungan itu life path saya memang benar. Life path saya nomor 9 itu saya banyak berkorban buat orang lain gitu. Jadi kemarin itu sampai sebenarnya kalau bisa nangis teriak-teriak gitu, lebay banget ya. Enggak lah ya. Terus kenapa sih itu dihubungkan dengan self-concept clarity itu apa? Jadi tahu gitu. Selama ini benar nggak sih gitu ya? Saya ini banyak berkorban buat orang gitu. Nah, supaya kita tahu, kita belajar sebulan kemarin tentang namanya self concept clarity. Kita tahu kejelasan konsep diri kita seperti apa. Nah, bulan Mei ini kita mau masuk ke yang namanya self compassion. Apa itu self compassion gitu ya. Nah, hari ini kita mau banyak sharing. Kalau nanti mau ikut kelasnya yang penuh itu materinya ada 57 slide. Apakah akan terbaca akan terbahas dalam 2,5 jam, I don't know, tapi nanti kita kan punya programnya dalam sebulan itu kita tetap ada sharing sessionnya gitu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga nanti donasinya bisa kita lakukan untuk sesuatu ya Kak Farida ya, yang baik juga buat empower lagi para wanita. So saya izin share screen dulu supaya teman-teman tahu apa yang mau kita bicarakan malam ini. Jadi malam ini lebih banyak ke sharing sessionnya. Nanti materinya dan yang lainnya akan diberikan yang lengkapnya itu tanggal berapa Kak Farida? Saya ingatnya 19 ya, tanggal 14. Nah ya, tanggal 14 hari Minggu kita akan berkencan. Minggu kan ya? Kita akan berkencan 2,5 jam ya teman-teman. Nah, ini adalah penjelasan singkatnya, icip-icip kalau kita bilang gitu. Penjelasan singkat deh ya hari ini. Kita mau bahas salah satunya dulu. Udah kelihatan belum? Sudah. Ini ada foto Kak Farida, udah kelihatan ya, Mami Vivi waktu muda. Jauh. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih, apa sih self-compassion itu? Aduh, keren banget ya namanya. Kalau self tentunya teman-teman tahu apa itu. Diri kita sendiri gitu ya. Self itu tentang diri kita. Kalau compassion sendiri apa? Tahu nggak? Teman-teman tahu nggak sih? Apa tuh? Berbelas kasihan, Pak ya? Ya. Berbelas kasihan. Terus apa lagi? Terharu, bukan? Keharuan apa? Keharuan, boleh. Apa lagi kira-kira? Yuk, kita semua mau belajar setelah konsep diri kita terbentuk dalam sebulan. Setidaknya clear dulu lah ya, mungkin konsepnya belum jadi atau apa nggak apa-apa, tapi sudah clear dulu. Nah, kita akan masuk ke namanya mengenali self compassion-nya kita. Apa itu? Nah, ini. Teman-teman, siapa yang mau bacain nih, teman-teman? Soalnya Kak Farida nggak boleh baca, dia lagi batuk-batuk nanti. Nggak batuk-batuk. Ya. Yuk, siapa yang mau bantuin baca? Self compassion? Cuma dengar suaranya Eva deh. Suaranya Eva mana nih Eva? Hari ini si Eva dikejar-kejar nih. Eva bisa nggak interaktif atau lagi di toko jadi kagok? Oke, bisa nggak? Atau mau Evelyn deh? Evelyn boleh bacain? Oke, self compassion adalah sikap mengasihi diri sendiri dengan penuh pengertian dan penerimaan, tidak menghakimi atau menyalahkan diri sendiri ketika mengalami kesulitan atau kegagalan, membantu meningkatkan kesejahteraan psikologis dan memperkuat rasa percaya diri. Itu pengertian tentang self compassion dan setiap orang itu punya self compassion gitu ya. Jadi nanti sebulan ini di kelas berbayar kita akan mendalami self compassion ini dihubungkan nanti dengan berbagai hal ya gitu. Jadi sikap mengasihi diri sendiri dengan penuh pengertian dan penerimaan. Itu kadang-kadang kita nggak ingat gitu. Teman-teman kalau self compassion itu bicaranya tentang gini, ketika teman-teman mengasihi, sayang banget sama orang yang kita kasihi gitu. Sama pasangan kita, sama anak, kita kan bisa berbuat lebih, berbuat banyak, berbuat
segala macam gitu ya, yang ibaratnya kita banyak mau korbanin banyak hal gitu ya, karena saya life path-nya 9 ngomongnya banyak berkorban gitu ya. Berkorban banyak apa segala macam, makanya bisa dihubungkan sebetulnya gitu life path-nya kita ini ke sini gitu. Kita kadang-kadang bukan cuma ngomong berkorban, tapi kita rela dan tulus mengasihi orang lain gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk melakukan self compassion, mengasihi diri sendiri, mencintai diri sendiri gitu. Bisa menerima dan mengerti diri sendiri juga gitu. Kadang-kadang kita lupa di area situ. Makanya setelah self concept clarity, saya masuknya ke sini, self compassion gitu. Karena penting banget bahwa kita harus sadar bahwa nggak ngehakimin, nggak menyalahkan diri sendiri ketika mengalami kesulitan atau kegagalan itu sangat penting. Gitu, teman-teman. Kita kadang-kadang tanpa sadar suka menyalahkan atau menghakimi diri sendiri. Itu kalau kata-kata menghakimin kayaknya wah kejem banget gitu ya atau apa. Tapi kadang-kadang kita suka gini loh. Ya nggak apa-apa lah, memang sudah nasib saya. Sering dengar itu? Ya mungkin Tuhan mengizinkan ini terjadi buat saya karena memang saya patut diperlakukan seperti ini oleh orang lain. Sering dengar seperti itu teman-teman? Gak apa-apalah, memang sudah jalannya harus seperti ini. Takdirnya seperti ini. Oke, so what? Kalau sudah takdirnya, sudah nasibnya, sudah jalannya seperti ini, apakah kita juga harus menghukum diri kita sendiri? Apakah kita nggak bisa punya self-compassion? Gitu ya, ketika kesulitan dan kegagalan datang ke hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Gitu. Ini yang harus benar-benar kita pelajari gitu. Karena ini nanti terkait dengan well-being kita, kesejahteraan kita di dalam psikologis dan memperkuat rasa percaya diri kita atau self-esteem. Gitu ya. Ini kita ngomongin komponen dari self-compassion itu saya cuma mau bahas, sebenarnya banyak banget, tapi 3 yang utama dari komponen self-compassion itu adalah self-kindness, common humanity, dan mindfulness. Ini akan dibahas di kelas hari Minggu secara dalam. Hari ini kita nggak bahas banyak, tapi kita akan belajar, mungkin kita akan sharing hari ini yang pertama dulu, self-kindness. Gitu. Ya, self-kindness adalah komponen penting dari self-compassion. Jadi kita tahu ya tadi ketika kita tidak menghakimi diri kita sendiri atau apa. Nah, lawan dari self-compassion yang teman-teman suka nggak sadar, ini teman-teman lakukan terhadap diri sendiri, baik secara soft sekali, ataupun ada yang benar-benar sampai sudah kuat banget melakukannya, yaitu self-criticism. Kita mengkritik diri kita sendiri. Sering dengar, aduh Kak Zima tinggi, enak, nggak kelihatan gemuk. Saya sih pendek, paha saya besar, rambut saya nggak banyak. Apalagi? Itu self-kritik. Kulit saya nggak putih. Emang ada apa dengan kulit putih? Gitu. Wah, kulit saya gelap banget. Gitu. Emang ada apa dengan kulit gelap? Gitu. Paham ya? Kita kadang-kadang nggak sadar melakukan itu. Oh, saya sih nggak baik di matematika, kayaknya nggak bakat deh di matematika. Aduh, nggak deh gitu. Padahal Tuhan menciptakan kita sempurna loh semuanya gitu. Tapi kita mengkritik diri kita sendiri sehingga compassion kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri, kita menghakimi diri kita sendiri gitu. Ini yang sering terjadi. Self pity, P-nya kebanyakan. Self pity itu kayak gimana coba teman-teman? Ada yang bisa kasih contoh nggak self pity? Yuk, self pity, ada yang bisa kasih contoh? Ya, aku mah apa atuh? Iya, itu benar. Itu benar. Apalagi self pity. Mengasihani diri sendiri ya, gitu ya. Aku mah apa itu tuh benar-benar tuh. Meskipun bercanda, sebenarnya itu bawah sadar kita sudah mengatakan itu.
atau self-doubt. Itu yang merusak self-compassion-nya kita. Kita akhirnya melupakan bahwa ada self-compassion. Gitu. Ya, saya tutup dulu share screen-nya. Karena kalau ini udah nanti masuk ke lebih ke teori. Saya mau berbagi. Kita mau sharing di sini. Yang nggak bisa buka mic, silakan di chat box. Kalau yang bisa buka mic, silakan ini ya, silakan langsung. Mami Vivi mungkin ditanyain deh ke Bu Ina kalau mau masuk lagi. Kayak tadi sih kan baru iklan-iklan live pad itu. Enggak, aku Ya. lagi, ya, Hmm. aku lagi Oke. ini lagi tunggu tuh. Teman-teman pernah nggak ngalamin ternyata, atau jangan ngalamin dulu, sekarang sadar aja dulu. Sadar nggak bahwa kadang-kadang kita lebih mengasihi orang lain daripada mengasihi diri sendiri. Lebih sayang orang lain daripada sayang sama diri kita sendiri. Betul. Ada yang cepet jawabnya betul. Terus, ayo siapa lagi? Aku suka gitu. Iya, jangan khawatir. Saya juga. Kadang-kadang kita mengutamakan orang lain terus lupa bahwa saat itu kita menghakimi diri kita sendiri secara nggak sadar gitu. Pernah nggak teman-teman jadi dapat kesadaran baru nggak gitu? Dapat kesadaran baru nggak hari ini? Detik ini 2031 tiba-tiba iya gitu. Tiba-tiba tersadarkan bahwa ternyata, silakan ya di chat box, saya bisa baca kalau nggak share screen. Ternyata benar-benar saya melupakan loh compassion-nya saya gitu. Ternyata belajar self ini tuh banyak banget. Orang cuma belajar self esteem, self awareness saja gitu. Saya mau belajar yang berat-berat gitu. Dapat banget sambil senyum-senyum sendiri ya gitu. Salah satunya adalah self compassion itu berani mengakui ya gitu bahwa kita kadang-kadang melakukannya, dan nggak salah loh teman-teman, bukan berarti kayak saya lebih sayang sama pasangan gitu. Bukannya jadi salah, enggak jadi salah gitu. Enggak jadi salah gitu. Ya, kata ini ada yang iya Kak baru nyadar sekarang. Enggak apa-apa. Saya juga baru sadar umur 50. Gawat. Gitu bahwa ternyata saya lebih mengasihi orang-orang di sekitar saya. Saya lebih terlalu sibuk jadi obat untuk orang lain gitu ya, sedangkan dirinya tidak baik-baik aja gitu, benar. Betul sekali. Terus ya Buzi, kalau sama pasangan kayaknya semua dikasih, semua prioritas, tapi lama-lama malah nggak sehat. Jadi kadang merasa victim, padahal bukan salah pasangan. Iya benar. Kita pada dasarnya manusia itu kan kindness, benar nggak? Kalau kita ngomong kindness, sekarang kalau teman-teman ngomong ke kind itu baik, ya benar nggak? Kalau kita ngomong kindness, kita itu diajarkan dari kecil itu sama orang tua kita, sama agama kita untuk saling mengasihi, ya benar nggak? Kasihilah sesamamu, benar ya? Kasihilah sesamamu manusia, tapi kadang-kadang kita melupakan kasihilah dirimu juga gitu. Padahal sebenarnya di agama kita juga kita diajarkan untuk mengasihi. Gimana kita bisa mengasihi orang lain sebelum kita bisa mengasihi diri kita sendiri gitu. Pelajarannya berat, makanya self compassion ini saya mesti ngajarinnya dalam sebulan. Jadi mulainya mesti pelan-pelan gitu. Ya. Kenapa sih tiba-tiba Buzi kelasnya jadi berbayar gitu? Saya mah sebenarnya nggak perlu uang yang yang 199 atau 99-nya enggak gitu. Cuman saya pengennya komitmen yang tadi Mami Vivi bilang kan, kita maunya on time datangnya. Terus kita pengen kumpulin, pengen tahu nih donasi-donasinya ada jadi berapa banyak gitu. Itu juga sama seperti saya juga mau tanya gitu. Ketika kita bisa mengasihi orang lain, mau empower perempuan-perempuan lain, kita bisa mengempower diri kita sendiri enggak gitu.
Yuk, ini ruang diskusi, jadi silakan diskusi. Silakan Kalau berdiskusi. kalau kembali ke hukum yang kedua, nggak mungkin bisa mengasihi orang kalau kita belum bisa mengasihi diri sendiri kan? Karena bagaimana mengerti arti kasih kalau belum pernah mengasihi gitu loh. Iya, betul. Kalau kita sendiri, tadi ingat ya ada 3 komponen yang lawannya compassion itu. Kalau kita aja senang mengkritik diri kita sendiri, gimana kita mau Ya, mengasihi orang lain sebenarnya gitu. Tetap bisa, tapi akhirnya balik ke kitanya. ya balik lagi. Bisa, kita tetap bisa mengasihi orang lain, pasangan kita atau siapapun, tapi balik lagi ke kitanya adalah kitanya mengkritik. Akhirnya apa? Ada yang namanya playing victim, benar nggak? Ada yang ngerasa nantinya jadi berkorban banyak karena saat itu kita mengabaikan untuk mencintai diri sendiri. Soalnya orang takut, orang paling takut kan dibilangin terlalu mencintai diri sendiri adalah egois. Sering ya denger ya dibilangnya, ya kamu mah terlalu mencintai diri kamu sendiri, egois. Terutama kita para wanita yang sudah punya anak, siapa dulu yang dikasih makan? Padahal kalau emaknya kelaparan dan pingsan, anak itu juga nggak bisa makan. Ya sebenarnya secara gamblang itu seperti itu gitu. Kita sering juga mengkritik diri kita sendiri tanpa sadar itu, atau self pity juga ada di sana, adalah suka gini, saya setengah mati cari duit, setengah mati, bayangin berarti pingsan melulu ya, itu demi anak supaya anaknya bisa makan yang lebih baik daripada saya. Sering dengar kayak gitu, ibu-ibu jadi victim kan gitu, karena nggak bisa mengasihi diri sendiri. Jadi pernyataannya akan berbeda gitu. Berbeda pernyataannya ketika misalnya disampaikan bahwa saya melakukan semua ini karena saya tahu, self doubt-nya nggak ada ya, karena saya tahu saya mampu memberikan yang lebih baik untuk anak saya. Beda banget nggak kata-katanya? Ada apresiasi loh di dalam situ kepada diri kita sendiri. Nggak ada self doubt-nya. Nggak ada kritiknya. Berbeda banget dengan kata-kata, aduh saya setengah mati cari uang demi anak saya. Jadi anaknya mesti terima kasih banget gitu sama ibunya. Beda dengan kita bicaranya ketika mengapresiasi diri kita sendiri. Saya akan lakukan yang terbaik buat anak saya karena saya mampu melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan dari yang terbaik yang bisa saya lakukan. Nah, bahasanya belibet kan? Tapi itu udah mengapresiasi. Coba deh sekarang teman-teman masing-masing punya catatan. Saya percaya pokoknya kalau kelas ini harus punya catatan. Karena akan banyak bikin surat cinta pada diri sendiri, surat apa gitu ya. Coba omongin satu kalimat yang mengapresiasi diri sendiri gitu. Terhadap apa yang sudah dilakukan. Kalau sekarang saya umurnya 18 tahun, selama 18 tahun itu coba apresiasi. Jadi nggak ada kritik, coba ya, tidak ada self pity, mengasihani diri sendiri itu kayak gini, ya Bu, maklumlah Bu, saya kan dari keluarga petani, ya terus kenapa kalau tanpa petani kita nggak bisa makan nasi, nggak punya beras gitu, emang apa yang salah dengan keluarga petani gitu. Self pity ya sering ya, aduh Bu, saya mah dari kampung, atuh apa mah saya gitu, ini udah mulai gue keluar bahasa Sundanya yang nggak jelas itu, gitu ya. Saya sih dari kampung. Aduh, anak petani itu banyak yang dapat beasiswa sampai ke Inggris, jadi sekolah sampai S2 juga banyak gitu. Jadi nggak ada yang salah tentang itu. Yuk, coba dituliskan masing-masing. Kalau ada yang mau sharing boleh ya, setelah nulis langsung sharing, karena hari ini sharing session. Kita punya waktu 22 menit untuk sharing session. Yuk, Nasumi belum kelihatan nih tumben. Wajahnya belum kelihatan Nasumi. Lagi nggak libur kan? Masih di Taiwan kan? Iya, masih di sini. Masih di sini nih. Nanti saya selesaikan dulu baru buka kamera. Ya, oke. Sambil mendengar. Ya, sambil ngeliatin Eva makan minum boba.
Candain Eva. Hari ini bercandain Eva karena kangen sama Eva. Udah lama banget gak ketemu Eva. Kak Devita, apa kabar? Kak Devita ada. Ada Kak Devita. Baru nyampe. Baru Jibruk ya. Jibruk ya pasti ya. Dan Jibruk ya. Hujan besar soalnya. Jibruk. Iya. Dan Jibruk. Hujan besar soalnya tadi. Benar-benar hujan besar. Gede, nggak stabil, buka video jadi langsung. Iya, Mam. Signalnya ya, Mam. Oke. Iya, tapi suara jadi bisa ya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya itu videonya boleh dimatiin dulu. Bu Eka Dinda dipanggilnya apa nih? Bu Dinda, Bu Eka? Masih mirip. Bu Eka aja, Kak. Bu Eka ya. Kak Eka ya. Nah, kita panggilnya Kak Eka aja supaya saya muda melulu. Makin muda. Siap, Kak. Ada yang mau sharing apa yang sudah ditulis tentang self compassion-nya? Bagaimana teman-teman mau mengekspresikan mengasihi diri sendiri? Pernah nggak sih teman-teman ngomong, waduh, si Pora pagi ini cantik banget gitu. Waktu pas bangun tidur masih iloran tapi ngomong kayak begitu. Pernah nggak? Masih nggak pernah. Saya pengen sharing, Kak. Ayo, pernah nggak? Baru bangun tidur masih iloran, matanya belekan, terus ngomong, aduh si Pora kamu cantik banget. Maksudnya bukan ngatain si Pora yang cantik. Aku sering. Nah, bagus. Berarti self compassion-nya Aku udah. sering. Tapi habis Cantik, itu, apakah? ya oke. Tapi habis itu jangan dikritik ya. Kamu pasti bisa hari ini, gitu. Ada self doubt-nya. Kamu pasti bisa melewati hari yang berat hari ini. Maksudnya sih memotivasi, tapi ada doubt-nya. Am I good enough? Kan akankah saya bisa melakukan? Itu hati-hati loh kata-katanya. Nanti kita akan belajar self talk juga gitu. Seru ya tentang self compassion ini. Kita baru icip-icip di depan nih. Ini kelasnya bisa 3 tahun nih. Yuk, siapa yang mau sharing? Yang udah? Kak, ya silakan Kak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum, selamat malam semua kakak-kakak. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Saya khawatir nanti sharingnya malah jadi curhat. Nggak apa-apa, kan sesi sharing. Nanti kita bikin teman curhat. Bukan teman sharing aja. Oke, silakan Kak Eka. Kalimat yang bisa saya buat malam ini, alhamdulillah tahun ini saya 40 tahun dan sedang menghitung hari menuju 1 dekade sebagai single mom. Saya bersyukur bisa tiba di titik ini dan akan terus berusaha menjaga kesehatan dan terus berusaha untuk menjadi perempuan pembelajar supaya tetap bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak saya sehingga mereka bisa menjadi seperti anak-anak yang lainnya. Itu aja, terima kasih. Oke, bagus banget. Tapi mau nggak dibikin lebih bagus lagi sedikit aja? Mau sekali. Mau. Oke, berusahanya diganti. Saya pasti bisa. Beda ya? Coba nanti kalau dikatakan lagi, berusahanya diganti, saya pasti bisa. Beda ya? Nanti Kak Eka kalau baca lagi, begitu baca lagi itu akan berbeda ketika kata-kata berusahanya ditulis, saya pasti bisa, titik-titik. Saya pasti, tadi berusahanya 2 kali. Diganti saya pasti bisa. Karena akan berusaha itu belum tentu dilakukan. Akan berusaha itu artinya meragukan diri sendiri. Ya, hati-hati ya. Oke. Lanjut, siapa lagi? Paling enak nih mengkritik orang. Ya, siapa? Nah, untuk menghilangkan kebiasaan itu, soalnya kan
sudah menjadi, kadang apalagi kalau di fase capek gitu kan, kadang ngomelin diri sendiri akhirnya. Nah itu self kritik. Nah itu self kritik namanya. Ya, jadi kalau itu ingat aja sekarang wajahnya Kazi, nanti diomelin sama Kazi. Itu. Udah paling enak tuh. Ya. Nggak kayak belajar ya. Nanti kalau misalnya kayak gitu langsung ngaku dosa aja di grup. Nanti kalau ngaku dosa di grup tuh biasanya ingat gitu. Siap, Kak. Oke, yuk silakan lanjut. Siapa berikutnya? Berikutnya siapa nih? Yuk, yang mau berbagi jangan tunggu-tungguan. Aben, oke. Yuk, Aben silakan. Itu ada yang teriak-teriak di sebelahnya, Nisa teriak-teriak di sebelahnya. Ayo silakan Aben. Masih mute, masih mute. Oh, pas dulu. Oke. Mam Vivi, silakan. Tiap pagi ya, Hmm. bangun tidur pasti saya cari kaca, soalnya rambut kan amburadul sebelum keluar kamar. Dan saya cuma bilang, Tuhan, terima kasih Engkau membentuk saya seperti ini. Saya sih nggak bilang kalau saya cantik atau jelek, nggak. Cuma saya suka aja sama wajah saya, dan yang Tuhan berikan sampai usia segini tuh, buat saya ini yang terbaik gitu. Oke. Tapi nanti hilangin ya, lihat kaca wajah rambut amburadul itu mengkritik diri sendiri. Oh gitu ya. Ya nggak sadar kan? Nah itu kadang-kadang kita nggak ngerti loh, nggak sadar gitu. Kayak gitu. Kena juga nggak ada. Pokoknya kalau saya active listening pasti kena semua. Bagus. Harus gitu ya. Namanya kan kita lagi mau empower satu sama lain gitu. Oke, siapa lagi yang udah? Yuk, Evelyn. Aku. Nah, oke, yuk. Aku kalau setiap pagi itu bersyukur, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah. Aku sehat, aku baik, semuanya lancar, semuanya pokoknya yang mengucap syukur apa yang tubuhku sehat, semuanya seperti itu. Itu gimana? Oke, bagus. Cuman nggak jelas. Nggak dikritik, cuman nggak jelas. Bukan, ya, itu ada takutnya. Ada takutnya dikritik. Ada takutnya dikritik. Nggak apa-apa. Udah bagus sih. Nasumi benar, bagus. Itu bagus. Ya. Jadi sekarang aku sekarang juga jadi merasa lebih baik kan beberapa hari yang lalu aku curhat tentang pekerjaan gitu kan. Tetapi dengan mengucap syukur itu kayaknya apa yang kita katakan itu jadi kembali ke kita gitu. Kayak kadang pagi aku capek banget itu tuh kayaknya itu harus dilawan gitu. Kok suaranya double ya? Enggak. Oke. Kayak harus dilawan gitu. Jadi sambil berdoa, Tuhan terima kasih, aku baik, aku sehat. Terima kasih buat nafas kehidupan, terima kasih buat hari yang baru. Itu awalnya susah banget ngomong, kok lama-lama kok tubuhku jadi lebih baik ketika aku mengatakan hal yang baik gitu, mengatakan syukurin apa yang ada gitu, syukurin aja gitu kok. Kayak majikan baik, pekerjaan baik, aku sehat, aku bisa tersenyum, aku bahagia, pokoknya kayak gitu kok. Sekarang tuh lihat aku lebih baik kan. Bersyukur ya, bukan disyukur-syukurin ya. Enggak, bersyukur. Kalau disyukur-syukurin dikata-katain. Hati-hati loh, syukurin jatuh. Ingat nggak kalau lagi kecil? Syukurin jatuh, nakal sih gitu. Nah, hati-hati bersyukur dan syukurin. Bersyukur dan syukurin ya, hati-hati ya. Oke, gimana caranya biar nggak ada toxic positivity? Ya ini, belajar compassion. Nanti Eva ikut kelasnya yang hari Minggu. Donasinya cuman early bird-nya 99.000. Itunya enggak donasinya 199 kalau normal. Tapi kalau misalnya mau 99.000 juga nggak apa-apa. Tapi itu nanti sebulan kita bahas dan ada program 21 harinya. Yang teman-teman akan dikasih workbook-nya juga gitu.
Saya lagi ngejar-ngejar Angga untuk bikin workbook. Terus dia mau cuti lagi. Oke. Lanjut, siapa lagi? Ya. Oke, tadi saya dipanggil ya, jadi saya bicara. Soalnya kalau saya bicara, ini saya bawaannya nomor 29, teman-teman. Jadi kalau saya lahir tanggal 29 itu nggak bisa di-stop. Jadi saya kalau nggak ditegur nggak akan ngomong sekarang. Takutnya ngalahin Kazi lagi, kan gawat gitu ya. Sesama 29 lah ya, sesama 29. Jangan saling mendahului kita. Iya, makanya saya nunggu ditanya. Nggak ditanya, diem aja saya. Mulai nahan diri saya. Oke, saya biasanya kalau pagi ini karena sesi sharing ya, jadi saya cerita sedikit. Jadi sebetulnya tadi waktu bicara tentang tanggal lahir sedikit, manusia itu pada dasarnya ada algoritmanya, teman-teman, ada kehidupan yang saya pelajari ya. Correct me if I'm wrong. Nah, waktu sebelum saya tahu tentang algoritma, pada dasarnya sehari-hari yang kita lakukan itu kita sebutnya tomat, ya. Kan ada manualnya, ada otomatiknya. Nah, misalnya teman-teman datang nih ke acaranya The Lady, otomatiknya keluar nih. Tapi besok-besok bisa jadi otomatiknya nggak keluar. Jadi tomat itu katanya tobat kumat gitu ya. Jadi sebutnya tomat. Tobat kumat. Okay. Makanya sebutnya tomat. Nah, saya dulu jujur aja hidup saya itu nggak mudah. Hidup saya tuh waktu awal saya memulai pernikahan saya itu nggak mudah karena tidak dijingal oleh orang tua. Nah, karena tidak dijingal orang tua dan orang tua itu dalam sosok diri saya begitu kuatnya dan begitu kerasnya. Jadi self image-nya saya itu dibentuk dari orang tua. Saya jujur aja dari pertama saya ikut The Lady, saya happy banget dengan sebuah lukisan yang saya selalu ingat. Hidup kamu, gambar diri kamu, lukisan itu bentuk warnanya apa. Dan itu yang saya pelajari sampai hari ini, yang saya lakukan di afirmasi setiap pagi. Dan afirmasi itu kita nggak bisa lakukan 1 atau 2 hari. Kata orang untuk merubah habit itu minimal 21 hari, itu paling penting. Nah, untuk mencapai 21 hari pun, dalam kehidupan sehari-hari itu nggak baik-baik aja. Hari ini mungkin baik, besok itu belum tentu baik-baik aja. Hari ini kita lihat rambut kita rapi, besok itu belum tentu rapi dan maksudnya kita itu kan hidup dengan emotion, ada mood gitu ya, dan mood kita berubah. Nah, setelah saya mengerti, karena hari ini bahasnya tentang self compassion, saya termasuk orang yang sering banget ngepiti diri saya sendiri. Aduh, gua kayak gini, aduh gua kayak gini, aduh gua gini, dan pokoknya semuanya isinya aduh. Dan dari isinya aduh dan bener lah hasil akhirnya alamnya aduh. Padahal kalau saya juga gali dalam diri saya, mungkin kalau ini teman-teman wanita yang udah ikut saya juga dari awal, Bu Evelyn kayak talented banget deh. Bu Evelyn kayaknya IT bisa, ngomong bisa, kenalan sama orang bisa, pokoknya kayaknya multi talented banget. Tapi dalam diri saya sendiri ternyata itu ada yang bertabrakan. Nah, waktu saya bertabrakan, akhirnya saya cuma berusaha setiap pagi, ini saya pastikan, satu kalimat ini saya pastikan, Tuhan pertemukan saya dengan orang yang tepat. Itu saya pastikan. Jadi jauh daripada maaf kata ya, kalau kita lagi baik-baik aja sih ngomong, aku bahagia, aku bersyukur, aku sehat, aku kaya, aku berguna, it's very easy gitu kan. Tapi kalau misalnya malam gitu ya, maaf kata gitu ya, mungkin lagi ribut sama suami lah, lagi ribut sama anak, untuk pagi bilang, iya Tuhan saya bersyukur dan bahagia. It's very hard to say that gitu kan. Even kita tahu, kita harus masukkan afirmasi itu dalam kehidupan kita. Nah jadi akhirnya saya simpelnya saya kadang-kadang shortcutnya itu adalah, ya udah, satu yang saya lakukan untuk self compassion ini adalah, saya berusaha yang terbaik, do my best in my version today, tapi ada 2 yang saya mulai lakukan adalah berserah. Jadi nggak semuanya itu saya akhirnya ngotot. Nggak semuanya itu pokoknya harus begini begitu, enggak. Akhirnya saya mulai yang dengan self compassion itu artinya, Evelyn cukup ya hari ini, you are doing good already. Jadi kalau saya kebalik, bukan saya lakukan di pagi hari, saya mulai lakukan di malam hari justru sebelum saya tidur. Evelyn, you are doing good already, now you can sleep well. Nah, begitu saya sleep well dan saya hidup tidurnya sangat nyenyak, pagi-pagi mood saya membaik. Mood saya itu lebih bahagia. Jadi apapun yang terjadi saat saya bahagia, pagi saya mau ngomong, Tuhan saya bersyukur masih ada mata, tangan, kaki, saya bisa bahagia, saya percaya saya sehat, saya percaya saya gue jadi kaya, saya berguna, saya berarti. Karena banyak orang juga bilang kaya itu sesuatu yang, maaf kata ya, katanya bahasanya tabu banget. Nggak boleh gitu ya, disebutkan gitu ya, kayaknya lu manusiawi banget, lu duniawi banget. Tapi setelah saya melakukan justru sebelum saya tidur, Evelyn, you are doing good already today gitu. Nah itu yang membuat hidup saya akhirnya berubah. Padahal talent saya seharusnya bisa lebih daripada ini, tapi self compassion tadi yang kita bilang secara negatif ada self pity, kadang-kadang ke self doubt, itu yang sebetulnya justru menghalangi diri kita sendiri untuk menjadi the best version of us as a woman. Itu yang saya mungkin bisa share malam ini, Kazi. Thank you. Thank you Kak Evelyn, luar biasa ya. Itu yang Evelyn bilang benar, karena kita makanya taruh dari awal itu tentang bagaimana kita mau melukiskan tentang diri kita sendiri. Oke, saya bacain yang di chat box ya, gimana caranya biar nggak toxic positivity. Itu tadi saya udah jawab, belajar compassion. Nanti di compassion itu ada 3 komponen yang akan kita pelajari, yaitu self kindness,
common humanity yang tadi Evelyn sempat singgung itu ada di area common humanity, apa yang kita mau lakukan di malam harinya itu, dan mindfulness ya. Nah itu yang 3 hal supaya kita itu nggak masuk jadi toxic positivity. Udah toxic tapi positif gitu ya, kayak COVID ya, positif. Dia nggak negatif, padahal dia membuat orang merindukan negatif gitu ya. Oke, so satu lagi. Terima kasih untuk on the way 26 tahunnya Abean. Kita berhasil melewati titik terbawah yang dulu rasanya nggak ada jalan keluar. Itu masih ada self pity ya, darling. Nggak apa-apa, kita belum bisa jadi yang keluarga mau. Itu self kritik ya. Yang penting selalu kuat, bertahan dalam proses yang Tuhan kasihi. Oke, nggak kena ke self doubt-nya, tapi hati-hati itu bisa kepleset. Oke ya, nanti perlu diperbaiki ini. Oke, ada yang lain? Mungkin Eva bisa kasih contoh toxic positivity-nya seperti apa, Eva? Di chat bisa di-share. Kak Farida juga ya mengirit suara, boleh di-share pendapatnya. Kak Devita juga boleh di-share pendapatnya di chat box. Silakan. Nanti kita akan bahas ya self compassion dibandingkan dengan self awareness, self love, banyak, ada 57 slide yang saya siapkan untuk hari Minggu nanti. Oke, actually aku kasih pertanyaan yang menggelitik sedikit ya. Boleh. Kan Seru kalau nih, tadi kalau tadi kan banyaknya kan mungkin ada self pity ya. Kalau self pity itu jelas baiknya not lah, baiknya rubah gitu ya. Nah, kita back to baliknya dari self pity itu katanya ada yang menggelitiknya kayak gini. Kalau tipu pikiran itu kira-kira boleh nggak? Misal contoh kayak Kak Farida nih, kebetulan Kak Faridanya lagi sakit. Aku bahagia, aku senang, padahal dia lagi sakit gitu. Nah, apakah harus sampai seperti itu atau enggak? Tuh Kak Frido ketawa-ketawa, biar dia bahagia dulu dikit. Jadi cepat sembuh, imunnya tumbuh. Nah, memang Evelyn itu intuisinya kuat banget ya. Itu sesuai dengan pertanyaannya Eva nih. Ya kalau ya Bu, kadang malah kebiasaan maksa kasih kata-kata baik padahal lagi nggak baik-baik aja, sulit. Makanya Bu, ya tadi kayak Nasumi kan bilang sebenarnya, aduh pasiennya lagi sulit banget, kerjaannya lagi susah banget. Tapi apakah kita harus pakai kata-kata baik gitu kan? Kita coba aja. Kalau pakai kata-kata yang nggak baik, coba deh Farida sekarang ngomong sialan nih batuk, sialan nih COVID, sialan nih sakit tenggorokan, brengsek lu, wah semua shitting apa segala macam. Coba katakan. Jangan. Boleh ya, jangan ya. Itu nanti tolong di nit semua yang tadi. Iya, nanti nurunin imun, jangan. Hati-hati ya gitu. Aduh, misalnya coba deh kalau kemarin gitu ya, saya lebih hati-hati. Itu udah mulai mengkritik diri sendiri juga, self kritik. Saya sih memang sih belakangan ini badannya nggak kuat. Apa? Self pity ya. Self doubt juga ya. Gitu. Tapi kalau kita lagi nggak baik-baik, kita bisa ngomongnya kayak gini. Ya, saya bersyukur bisa istirahat. Dengan batuk pilek dan radang tenggorokan saya, hari ini Kazi yang ngomong sepanjang 1 jam tanpa henti. Saya bersyukur. Kak Devita kehujanan di jalan. Hari ini saya membuat Evelyn juga bicara lebih banyak. Jadinya tetap bisa loh, nggak mengkritik. Yang paling cepat itu selain self pity itu self kritik loh. Itu yang sering nggak sadar. Kalau self talk negatif masuk mana tuh? Self talk negatif itu contohnya yang kayak gimana dulu? Itu bisa masuk di 3-3-nya, Mam. Ya sebenarnya sih yang itulah. Nah, ngomongnya tuh gua nggak layak gitu loh. Ya,
Ya Jadi, sering ya. emang Kalau gue nggak begini kayak gitu sama sih sebenarnya. itu self Gitu. doubt, masuknya ke self doubt biasanya. Oh, Kalau ketidaklayakan, terus kayak ya udahlah ya, saya kan dilahirinnya, ingat yang tadi saya bilang, saya memang dilahirinnya kakinya lebih pendek daripada badannya, badan saya lebih panjang, itu juga self kritik masuknya. oke. Terus kayak kadang-kadang ada yang bukan mengkritik di doa sih. Kadang-kadang kita suka ngomong, saya persembahkan doa saya yang kurang layak ini. Lah, udah tahu Iya. kurang layak dipersembahkan gitu. Itu saya suka gemas loh, pengen nyubit loh. Maksud lu apa sih berdoa? Udah tahu nggak layak lu masih kirim doanya gitu kan? Doa saya yang jauh dari sempurna. Ya udah tahu Tuhannya juga. Gak usah kayak itu. Ya itu namanya self doubt. Kita self doubt diri kita sendiri. Seru ya? Seru nggak teman-teman ngomongin ini? Ternyata, ternyata. Coach, aku mau nanya nih. Boleh. Kadang kita tuh kesel. Cuma kalau pas mau kata-kata kotor itu nggak terungkap, tapi dalam hati tuh ada kata-kata misalnya, tapi nggak terungkap itu gimana? Kadang aku suka kesel. Jadi kata-kata, tapi cuma nggak sampai keluar. Itu ada dalam hati. Itu gimana? Ya udah, semua binatang pengen saya sebut. Ya gak apa-apa kalau kenyataannya misalnya orangnya nyebelin, pengen kita cekek mati gitu, dalam hati kan gitu kan. Sering kan kita ketemu sama orang yang kayaknya kalau ditonjok 5 kali aja kurang gitu kan, dalam hati terus langsung keluar bahasa-bahasa kepinteran, bahasa kepinteran itu kan goblok, apa itu kan bahasa kepinteran ya. Terus bahasa kebun binatang gitu kan, yang saya pakai nggak boleh sebut lah, nit nanti ya, sebutan YouTube saya di-cut semua. Itu kan disebut, ada di dalam hati kita sebut semua, habis itu kita ngomongnya apa? Supaya kita nggak self kritik, supaya kita nggak self pity, supaya kita nggak self doubt. Situasinya kita kesel kok sama orang itu. Minta ampun ke Tuhan, ya Allah. Minta ampunnya bukan ke Tuhan, bilangnya ke diri kita. Bukan nggak ke Tuhan ya, bilangnya ke diri kita dulu. Aduh pikiran, aduh perasaan, maafkan saya membiarkan situasi itu terjadi pada diri saya. Saya sama Aben baru punya kejadian ya, kita membaca sesuatu di tembok, ada lukisan tertentu. Yang pertama saya lakukan adalah dalam hati mah langsung ngomong, kurang ajar sialan lu gitu. Pokoknya bahasanya nggak munafik lah, dalam hati namanya manusia itu adalah makhluk rasa, pasti emosional lah gitu, ada emosinya. Tapi habis itu adalah saya berdoa, saya memaafkan diri saya, membiarkan membaca itu, akhirnya saya marah. Saya membiarkan diri saya memasuki situasi itu sehingga saya marah gitu. Jadi saya memaafkan dulu pikiran dan perasaan saya, baru saya minta ampun sama Tuhan. Dari kata-kata yang nggak terucap tadi gitu. Mau yang terucap, mau yang nggak terucap. Yang nggak terucap itu lebih kejam loh daripada yang terucap. Iya, terasa munafik apa ya? Iya, kadang-kadang lebih sakti itu kata-kata yang nggak terucap ya, Evelyn. Buat aku sih yang tak terucap itu ngerinya, bukan masalah sakti atau munafiknya, tapi hati-hati masuk ke dunia alfa yang kita sebut dengan alam bawah sadar. Ya, bawah sadarnya kita. Hati-hatinya di situ. Karena sekali jadi alam bawah sadar, ngeri. Karena semua keputusannya kita 90% dipengaruhi bawah sadar. Hati-hati. Betul sekali. Terus satu lagi, boleh tanya lagi ini? Boleh. Kayak kemarin kan aku ada capek gitu kan, capek. Terus semuanya sudah memberikan, akhirnya kita ngobrol, semuanya udah memberikan klarifikasi. Oke, kamu istirahat. Tapi kok kayak saya itu masih menggenggam sesuatu. Menggenggam rasa capek itu. Padahal ya saya sudah boleh istirahat, tapi rasa capek itu saya genggam kayak saya tidak mengampuni atau gimana gitu ya. Jadi capek itu nggak hilang-hilang, padahal semuanya udah baik-baik saja. Akhirnya saya ngelos gini, ini kok aku kayak yang megang rasa capek itu, kayak aku udah istirahat tapi aku bilang aku capek gitu, kayak enggak, pokoknya enggak gitu, kayak enggak. Itu gimana ya? Nggak let go. Jadi, ya. Akhirnya
iya kayak nggak lihat kok, kayak masih ada cerita situ aja, padahal kan semuanya udah clear gitu loh. Makanya balik lagi ke konsep dirinya, tanyain ada apa. Iya, ini capek. Jadi gini, pertanyaan Eva itu tadi bagus banget. Kalau lagi nggak baik-baik aja, akui. Yang dibilang Evelyn itu benar. Kayak Farida nih lagi batuk, pilek, tenggorokannya sakit. Kalau ngomong batuk-batuk gitu, akui. Saya lagi dalam kondisi tidak baik-baik saja. Saya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Itu bukan mengkritik. Bahasanya beda ya. Itu juga bukan self pity. Aduh, kasihan ya, saya lagi nggak baik-baik aja. Beda kan? Kasihan banget gak sih, Kazi? Farida lagi nggak baik-baik aja nih, tenggorokannya sakit, batuk. Itu beda. Kasihan nggak sih? Tapi kalau mengakui saya lagi nggak baik-baik aja, itu beda. Mengakui awareness. Ini nanti di kelas hari Minggu seru nih. Kayaknya juga nggak akan selesai dalam 2,5 jam. Jadi siap-siap ya, teman-teman akan cerpen, cerita, bukan cerita pendek, cerbung, cerita bersambung. Gitu. Jadi mungkin kalau yang tadi nggak berdamai itu justru PR-nya itu adalah berdamai dengan diri sendiri. Karena pada dasarnya kan kita ini hanya satu creature dari this universe. Kalau dulu juga saya modelnya kayak gitu. Jadi baik lagi ya. Kalau yang dilihat dari sekarang itu kan sudah hasil, sudah bentuk yang senangnya. Yang lagi tidak senangnya itu kan luar biasa. Sayangnya dulu waktu lagi tidak senang belum ketemu Kasih sama Kak Farida. Coba kalau udah ketemu lebih cepat healingnya gitu kan. Nah, jadi waktu kita masih ada sesuatu, nah itu tadi. Yang saya lakukan itu, I'm doing good today. Saya bersyukurnya kayak gitu, I'm doing good today. Meskipun doing good-nya itu mungkin sebetulnya kita bikin konsumen kita mungkin akhirnya nggak jadi deal gitu kan. Misalnya mungkin konsumen kita kecewa gitu, atau mungkin keluarga kita juga kecewa. Pasti banyak lah. Tapi kan basically kalau saya percaya gitu ya, karena saya baru tahu setelah healing, burden itu bukan di pundak kita sebenarnya. Yang bikin burden itu kepala kita. Nah itu yang saya tangkap gitu ya. Jadi karena lingkungan membentuk kita, nah mungkin juga ada di alam bawah sadar, saya udah bilang nih I'm doing good, tapi kayaknya masih berat, berarti belum benar-benar accept. Nah waktu accept itu artinya in the day that we want to sleep, we need to really surrender. Nggak ada yang bisa kita lakuin, apalagi kalau tadi dari hasil tanggal itu nomor 7, banyak-banyaklah berdoa dan berserah. Nggak usah dipikirin, jangan overthinking. Kak Farida ketawa-ketawa biar bahagia dia, biar cepat sembuh. Nanti hasilnya apa ya? Kalau nomor 6 gimana ya? Biar cepat sembuh dia. Nomor 6 apa katanya Evelyn? Nomor 6 apa ya tadi clue-nya tuh? Saya juga nggak ngapalin sih. Nomor 6 itu lebih kepeduli sama pengasuh. Nah ini, kepedulian pada yang lemah dan berkesusahan pengasuh yang baik. Nah ini yang peduli ini yang sebetulnya aku mengasuh yang lebih baik ya. Nah, ini lebih cenderung sesuai banyak ke dengan self pity nih. Nasyumi. Iya, lebih cenderung banyak ke self pity. Nah, ini justru lebih hati-hati tuh. Nomor 6 itu lebih hati-hati karena dia memang bawaan dirinya adalah pengasuh, apalagi ke yang lemah. Nah, jangan sampai itu melebihi koridornya kita. Ingat satu hal bahwa ada yang lebih berkuasa di atasnya kita, yaitu pemilik alam semesta. Nah, itu disebut dengan menerima dan berserah. Tapi bukan berarti kita tidak mengusahakan ya, apalagi untuk sisinya Bu Nasyumi gitu ya. Karena secara lahirnya modelnya adalah peduli dan pengasuh, akan lebih pengen willing untuk nolong orang lebih daripada kita semua yang bukan nomor 6 sebenarnya. Nah, tapi hati-hatinya ingat, kita ini bukan Tuhan dan jangan pernah jadi Tuhan. Nah, itu pentingnya saya nggak ngomongin agama loh ya. Agama apapun kan percaya bahwa dunia ini ada yang menciptakan gitu. Entah siapa, kita kan sama-sama percaya menurut kepercayaan masing-masing. Saya nggak bahas di sana. Nah, cuman karena Nasyumi nih contohnya ke-6, nah ini hati-hati ke self pity-nya. Bisa jadi nanti ke Nasyumi itu seolah, aduh aku nggak bisa nolong nih. Begitu nggak bisa nolong self pity, padahal kalau kita ngomong itu juga kalau nanti di ilmu lain mungkin ya, itu kan lebih ke stoikisme juga kan. Kalau Kak Farida mau ke self pity masih mending ya, dia sakit sendiri hari ini, tapi enggak lah, dia ke self pity. Kalau dia udah cantik, udah bahagia, bawa teman-teman datang ke sini, dia udah happy banget ya. Boro-boro mau self pity, dia udah nggak ada kesempatan buat self pity, dia ketawa-ketawa terus dia ya. Biar imunnya naik, besok sembuh gitu kan. Mungkin itu sih karena Sumi kok dari saya ya, mulai terima apa yang ada dan berdamai gitu. Gak ada yang kebetulan kan semuanya ya. Tadi iseng aja ngomongin life path karena langsung kepikiran gitu. Ternyata ya setiap orang dilahirkan punya konsep diri sebetulnya. Tuhan memberikan kita juga konsep diri. Kita mau sadarin apa enggak. Konsep diri kita udah pelajarin selama sebulan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kelewat tentang konsep diri yang clear, itu bisa lihat YouTube-nya ya. Link YouTube-nya ada di
ada di grup yang seminar. Terus satu hal lagi juga saya senang banget ketika Evelyn akhirnya menyadari bahwa 29 itu adalah ya seperti ini kerjaannya gitu. Seperti ini kerjaannya. Jadi jagalah komunitas ini gitu. Bukan karena ini komunitas saya enggak gitu. Tapi kalau teman-teman bisa bikin komunitas ini dan teman-teman bisa sharingkan apa yang dibagikan saat ini ke komunitas teman-teman sendiri, ke tim, ke apa silakan gitu. Tapi jagalah komunitas ini untuk saling mengingatkan. Misalnya kayak Kak Eka gitu. Kak Eka punya teman-teman nih, teman arisan, teman apa, teman lingkungan, teman misalnya yang pengajian atau apa, bagikan Kak gitu. Karena kita nggak ngomongin tentang satu agama, kalau ini kita ngomongin tentang bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Gitu. Oke, 1 menit terakhir ada yang mau berbagi? Rika belum ngomong nih. Eva, ada yang didapat hari ini? Rika juga belum berbagi hari ini. Rika gimana Rika? Sama Eva? Wah, ada yang baru masuk. Oke. Aku aman Ibu. Aku aman ya, tinggal ngikutin kelas minggu. Yes, betul. Ajak pasukan dong. Pasukan itu dokter-dokter itu sama teman-temannya gitu. Kak Fira yang baru masuk, kita baru selesai Kak Fira. Tapi nanti bisa nonton rekaman nih ya Kak Fira ya. Terus nanti kalau ada pertanyaan bisa japri kita atau bisa juga sharing di grup. Grupnya ramaikan deh gitu. Coba Bu Evelyn grupnya dibikin huru-huru gitu, dibikin hurai-hurai gitu. Iya, Ya. sorry nih kalau grup aku sambil-sambil ya. Iya benar, saya juga kadang-kadang, waduh grupnya belum di-chat. Grupnya ada 200. Pusing. Mungkin hari ini kita PR-nya bikin ini dulu aja. Kita bikin sedikit afirmasi aja buat Kak Farida nambah imun. Kak Farida cantik, Kak Farida baik, cepat sembuh gitu. Iya benar. Nah, kalau dikali 9 kita kasih tangan, dia makin bahagia tuh. Besok pagi sembuh dia. Dia sampai ke mimpi aja mimpinya hati dan bunga kayaknya. Berbunga-bunga ya. Soalnya minggu depan memang minggu depan Kak Farida yang akan memimpin karena saya sama Mam Vivi ada mentoring. Iya, makanya coba tulis di chat gitu. Kak Farida cantik, yang baik hati, cepat sembuh. Makasih ya buat the lady. Wah, udah tuh dia naik tuh imunnya dia. Terus buat Kak Devita juga, semoga sudah hangat setelah kehujanan besar di jalan, supaya sekarang udah bisa itu. Oke, teman-teman, satu hal yang didapat dalam satu kata aja deh, satu kata. Perasaannya saat ini. Ya, satu kata. Satu kalimat boleh deh. Yuk, semua ya. Dari Kak Farida dulu yang banyak dipuji-puji. Silakan Kak Farida. Evelyn bahagia, Rika happy, Desvalia bingung. Pegangan ya. Hati-hati kalau bingung, japri saya nanti. Karena Sumi tenang. Ya, yang lain Kak Eka apa? Lega, oke. Nisa sama Aben masing-masing ya, kalian meskipun anak kembar nggak boleh satu. Oke, give thanks dari Mami Vivi. Oke, silakan. Kak Dev ada di sana kah, Kak Dev? Oke, so hari ini semoga nggak tambah bingung ya, Kak Eva. Bahagia atas kehadiran teman-teman malam ini dan thank you Kak Evelyn doanya. Wah, udah itu supportnya luar biasa ya, benar ya. Jadi buat teman-teman semoga 1 jam hari ini bermanfaat dan setiap Kamis tetap kita akan ada sharing session seperti ini. Kita nggak minta donasi kalau Kamis. Yang kita minta donasi hari Minggu aja. Gawat banget ya, nggak ada yang itu bercandaan kita. Ya. Sebetulnya kalau masih ada waktu penasaran sih Kak Devalia kenapa bingung. Nanti dia nggak bisa tidur dia. Kenapa bingung katanya Pak? Karena kamu nggak bisa joget ya Pak. Kenapa bingung katanya? Boleh? Oh bingung harus apa lagi katanya. Nah oke. Kalau bingung harus apa lagi? Harus datang hari Minggu.
Ya. Nah, udah langsung dapat jawabannya. Harus apa dulu gitu. Ya, Jangan pernah ketemu jalan buntu ya. Kalau di The Lady itu tenang. Jalannya banyak, apalagi perempuan, wired-nya banyak. Aman. Banyak Ya. jalan bisnisnya. Harus apa dulu? Yang paling penting adalah konsep diri yang kemarin. Ketika konsep diri kita udah clear, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan hari ini kita melakukan satu hal, kita sudah bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saatnya kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, melukis dulu, betul. Melukis diri kita dulu secara clear, lalu kita sadari bahwa kita sudah bisa mengasihi banyak orang, berarti saatnya kita juga bisa mengasihi diri kita sendiri gitu. Kita bisa sayangin diri kita sendiri. Jadi kita belum masuk sampai ke self love, masih jauh, tapi kita mulai dengan itu dulu, ya. Oke, so teman-teman, selamat malam, selamat istirahat, mimpi indah, dan Tuhan selalu memberkati kita semua dengan kebahagiaan dan kesehatan. Oke, sampai ketemu Thank you semuanya. minggu depan. Sampai ketemu minggu depan ya. Oh, nggak foto? Iya foto. Ya, udah pada kabur belum? Foto dulu yuk. Tuh kan, lupa. Saya itu kurang bajingan. Untung belum kabur ya. Oke, yuk foto dulu. Yuk, dibuka dulu. Oh, ada ini ya, ada Kafira cantik. Iya, ada Kafira, baru masuk Kafira. Nanti tonton rekamannya seru loh yang awal-awal. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke. Nanti dibagikan di grup ya. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih. Selamat istirahat. Bahagia selalu. Sehat selalu. Bye. Semangat. God bless. God bless.